Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu Maaf aqwalana. Ustadz, suaranya kecil sekali di saya ya. Kecil. Kenapa ya? Cek tes. Masih kecil? Tes. Cek cek. Cek tes. Sekarang Masih kecil di saya Ustadz. Saya keluar dulu boleh Ustadz ya? boleh boleh Ibu. Cek cek tes tes. Tes. Yang lain Ibu Nu'mi, Ibu Dewi suara jelas gak? Jelas, Alhamdulillah jelas Ustadz. Ustaz. Oh jelas. Nanti di Ibu Evi aja ya. Ya, sekarang insya Allah pembahasan terakhir tentang mubtada dan khobar ya. Eh, Kemarin sudah 2 pertemuan kita bicara tentang bab ini. Yang pertama tentang definisi mubtada dan khobar. Terus pertemuan yang keduanya kita belajar tentang macam-macam mubtada. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam khobar. Ya. Oke, kita akan bacakan uh, matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal khabaru ismani. Khabar ada 2 macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Ya. Jadi secara umum ada 2, ada mufrad dan yang tidak mufrad. Fal mufradu, maka yang mufrad nahwu, contohnya adalah kalimat Zaidun qaimun ya. Itu lafaz Zaidun qaimun, qaimun ini adalah mufrad ya. Nanti akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mufrad. Nah, terus wa ghairul mufradi. Nah, yang selain mufrad ya arba'atu asya. Jadi ada 4 macam. Jadi kalau secara keseluruhan berarti ada 5 ya. Arba'atu asya. Asya isim ghair munsharif, jadi majrurnya pakai fathah. Yang pertama al jarru wal majrur. Al jarru wal majrur, terus wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahwu nahwu qaulika Zaidun fid dari. Nah, ini contoh yang khabarnya adalah jar majrur. Jadi Zaidun mubtada, khabarnya fid dari. Terus yang kedua, wa Zaidun indaka. Wa Zaidun indaka, Zaidin di sisimu. Nah, ini khabarnya inda dzaraf ya, contoh kedua untuk yang dzaraf. Terus contohnya yang ketiga, wa Zaidun qoma abuhu. Dan Zaid telah berdiri ayahnya. Ini yang khabarnya jumlah fi'liyah. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Terus yang terakhir wa Zaidun jariyatuhu zahibatun ya. Dan Zaid
itu apa, budaknya pergi, ya. Nah, di sini disebutkan ada dua, ya, ada khobar, ada dua, mufrad dan ghair mufrad. Baik. Nah, mufrad di sini itu definisinya adalah eh, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah bukan mufrad lawan dari musanna jamak, bukan ya. Tapi mufrad di sini adalah lawan dari jumlah, gitu, lawan dari jumlah. Artinya bukan satuan kata, bukan, tapi yang dia terlepas dari rangkaian kata, gitu maksudnya. Jadi cuma ya satu kata saja, bukan rangkaian dari beberapa kata, seperti itu. Itu dimaksud mufrad dari pembahasan khobar kita kali ini. Jadi bukan eh, mufrad lawan dari mustanah jamak, gitu. Misalnya seperti kalimat hum muslimuna, mereka muslimun. Nah, muslimuna itu khobar, bentuknya mufrad meskipun bentuk katanya adalah jamak, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan mufrad di sini. Jadi bukan lawan dari apa namanya? Lawan dari mustanah jamak, tapi lawan dari murakkab artinya. Ya, gitu. Nah, terus yang kedua adalah wa ghairu mufrad, yaitu selain mufrad. Nah, ghairu mufrad ini sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah jar majrur, yang kedua dzaraf, yang ketiga eh, fiil dan fa'ilnya atau lawan apa? Atau nama lainnya jumlah fi'liyah. Terus yang kedua mubtada dan khobarnya atau lawan nama lainnya adalah jumlah ismiyah. Baik. Yang pertama, contohnya misalnya mufrad itu insya Allah jelas ya. Misalkan ana tolibun, ya, yang mufrad ana tolibun, ya, ya, misalnya. Terus hum kufarun, eh, zaidun jalisun, misalnya, ya. Ini mufrad insya Allah mudah untuk mengi'rabkannya. Tinggal sebutkan saja kedudukannya, misalnya baru misalkan seperti ana tolibun. Maka ketika kita i'rabkan tolibun, i'rabnya adalah ya khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih. Oke, ya, gitu. Khobarun marfu'un, khobarun marfu'un, langsung aja seperti itu. Ini untuk yang khobarnya mufrad. Tinggal nanti apa, perluasannya, tinggal tanda rofanya aja, bisa domah, bisa wau, bisa alif, ya, tergantung jenis katanya seperti apa, maka mengikuti tanda i'rabnya yang sudah dibahas pada pembahasan bab ma'rifatu alamatil i'rab. Ini yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk mufrad. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, terus yang kedua adalah jenis khobar yang kedua adalah jar wal majrur. Nah, di sini perlu diperhatikan jar itu dibacanya isim fa'il al-jarru. Asalnya al-jariru, ini isim fa'il dari jarro yajru. Jariru, ya, yang sudah dibahas belum isim fa'il, belum ya di pembahasan sorof. Belum. Ya, jadi bukan al-jar. Nah, al-jar itu masdarnya kedudukan. Tapi kalau yang menjarkan itu al-jarru, gitu ya. Al-jar wal majrur. Nah, kalau majrur ini isim maf'ul, ya. Contohnya seperti tadi disebutkan dalam matanya Zaidun fid dari. Oke. Di sini kalau kita i'rabkan atau misalnya kalimat yang lainnya, eh, alhamdulillah misalnya. Apa lagi? Eh, Alkitabu alal maktabi misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita i'rabkan adalah misalkan Zaidun fid dari. Nah, kalau kita i'rabkan fi sebagaimana dibahas sebelumnya, harfu Harf jarrin, eh, harfu jarrin. Nah, kalau mabniyun harfu jarrin, ya, harfu jarrin mabniun ala ala sukun. sukuni.
la mahalla lahu minal i'rabi. Oke. Terus ad-dari ismun majrurun Majrur. bi fi wa alamatu jarrihi al Al-kas. kasratu dhahiratu fi akhirih. Oke. Nah, wal jarru wal majrur. Nah, ini perhatikan di sini. Awal jarru wal majrur muta'alliqani bi khabarin mahdhufin takdiruhu bi khabarin mahdhuf. Jadi gini, eh jadi pada dasarnya sebenarnya jar majrur itu bukan khobar pada dasarnya. Tapi dia muta'alliq saja. Muta'alliq kepada khobar yang tidak disebutkan. Jadi sebenarnya ada khobar yang tidak disebutkan di sini. Jadi kalau misalkan kita takdirkan, kita kita ini kira-kira kan gitu ya. Maka sebenarnya adalah Zaidun maujudun fid dari. Nah, ini aslinya begitu, ya. Jadi kata jar wal majrur itu muta'alliq dan nempelnya ta'alluqnya kepada maujudun ya, gitu. Nah, cuma karena kata maujud ini sudah dimafhum, sudah dipahami oleh bangsa Arab atau siapapun yang mempelajari bahasa Arab, maka kata maujudun itu sesuatu yang sudah diketahui maka dihapus saja gitu. Gitu. Jadi Zaidun fid dar itu lebih simpel seperti itu. Nah, makanya kalau kita baca i'rabul Quran atau eh, kita baca ilmu apa kitab-kitab tentang nahwu atau tentang i'rab, itu biasanya gitu wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabarin mahdhuf taqdiru Zaidun. Jadi Zaidun maujudun gitu. Jadi sebenarnya ada kata maujud atau kalau ada yang mengatakan yang itu kainun bisa. Atau khobarnya juga bisa bisa apa namanya bisa bentuknya fiil juga bisa. Istaqarra misalnya gitu, menetap di rumah kayak misalnya gitu. Gitu ya. Nah, ini pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan khobarnya jar majrur. Nah, kenapa ketika kita belajar bahasa Arab pada level pemula itu nggak dijelaskan seperti ini karena agak ribet memang menjelaskannya. Makanya disimpelnya khobarnya itu ada jar majrur gitu. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan jar apa jenis yang kedua ya dari ghairul mufrad atau jenis kedua dari khobar ya, yaitu jar dan majrur setelah mufrad. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, jadi yang dimaksud mahdhuf di situ yang perkataan maujud itu ya, Ustadz? Betul, mewujud nih. Cuma karena sudah diketahui maklum Zaidun fiddar, Zaid ada di rumah. Nah, kata adanya dihapus gitu. Gitu. Eh, kenapa yang huruf jar dengan majrurnya itu tidak layak disebut sebagai khobar? Karena pada dasarnya jar majrur itu dia bukan bukan sebuah apa namanya bukan sebuah kedudukan kata dia. Jadi huruf jar dan majrur itu dia ta'alluq kepada fiil atau sesuatu yang menyerupai fiil seperti isim fa'il, isim maf'ul kayak maujudun gitu. Jadi fungsi dari huruf jar itu adalah dia cuma sebagai wasilah isim ke apa namanya isim ke fiil apa wasilah dari isim kepada fiil sebenarnya begitu. Itu fungsi dari huruf itu begitu. Jadi sebagai wasilah menggabungkan di antara dua kata yang memang tidak bisa langsung gitu. Hmm, Seperti amantu billah. Nah, lafaz Allah itu sebenarnya bisa ditengahi dengan amantu dengan wasilah baknya itu gitu. Jadi fungsi oh, huruf itu kayak, begitu salah satu kayak huruf jar. kata sambung gitu ya, Ustadz, ya? Kata Betul. sambung. Jadi dia sebagai wasilah untuk menyambungkan saja gitu. Dengan makna-makna yang dimiliki huruf jar tersebut gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau kita irakan gitu wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabarin mahdhuf taqdiruhu Zaidun maujudun fid dari. Atau enggak mesti maujud bisa juga yang lain kalau misalnya kita baca eh syarah al-ajrumiyah kayak Mukhtasar Jiddan itu bisa maujudun mustaqirrun atau bentuknya fi'il bisa ya. Atau misalkan isim juga yang kainun, misalkan mustaqirun, istaqarra, yastaqirun bisa apa saja ditakdirin seperti apa gitu. Nah, kalau seperti ini jadi kembali kepada bentuk isim, bentuk khabar itu pada yang mufrad sebenarnya gitu. Cuma karena sudah mafhum maka dihapus gitu. Nah, ini apa? Jar dan majrur gitu.
Jelas sampai sini? Jelas Ustaz. Ustadz mau tanya Ustadz, maaf. Ya, silakan Ibu. Selain Maujudun tadi terus Kainun, ada lagi nggak? Mustaqirrun. Isim fa'il dari istaqarra. Itu sama artinya semua Ustadz. Sama, ada, menetap, tinggal gitu sama. Gitu. Oh, berarti untuk yang jar majrurnya yang fi dong berarti ya? Betul, fi dari betul. Kalau misalnya gini, Muhammad minal Arabi. Nah, itu eh untuk apa namanya? Khabar apa khabar yang disembunyikannya itu bagusnya apa itu, Ustaz? Muhammad minal Arabi. Bisa misalnya Muhammadun eh bisa maujudun juga dia ada dari bangsa Arab misalnya gitu. Atau misalnya fi'il juga Muhammadun kana minal Arabi bisa gitu. Hmm. Gitu bisa juga. Jadi nggak mesti Berarti, isim fi'il juga bisa hmm. gitu ya. Jadi dihilangkannya itu karena sudah maklum, Betul. sudah Saya lupa dipahami nama gitu ya. betul nama kaidahnya saya lupa. Pokoknya sesuatu yang sudah dimaklum maka boleh dihapus. Hmm. Jadi gitu memang nanti juga belajar balaghah ada pembahasan az-zikru wal hazfu. Jadi sesuatu yang disebutkan Hmm. itu karena memang ada yang ingin disampaikan. Sesuatu yang dihapus itu karena memang sudah tahu gitu. Hmm. Hmm. Saya lupa kalimatnya apa gitu. Ma'urifa, saya lupa. Ma'ulima, jaza hadfu, saya lupa tuh istilahnya apa tuh. Pokoknya sesuatu yang sudah dimaklum atau sudah ma'ruf maka boleh dihapus. Bahkan aslinya dihapus gitu karena sudah tahu. Begitu. Ya berarti memang harus tahu kaidah ya Ustadz ya. Betul, harus Kan memang. kita nggak tahu itu dihapus atau tidak kan kalau kita tidak tahu kaidahnya ya. Iya, iya. Ya, kayak dulu gitu. Waktu awal-awal belajar kan nggak tahu, Iya, iya. pas Nggak apa-apa. dikasih tahu jadi bingung gitu malah. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula mah nggak apa-apa jelasin khobara fid dari gitu. Memang biar lebih simpel gitu ya. Tapi nanti kalau sudah Hmm. levelnya lebih sudah naik, tinggal kasih Hmm. penjelasan. Ada khobar aslinya sebenarnya gitu. Ya, Hmm. Jadi boleh nggak kalau disebut contohnya misalkan ayatnya dari Zaidun Fiddari, kita sebut Fiddari itu eh, apa harfu jar wa ismun majrurun fi mahalli raf'in gitu Ustaz. Khabarun. Dalam hal ini memang ada dua mazhab. Ada yang mengatakan fid dari itu khobarnya. Tapi ada yang mengatakan tadi yang sering saya baca itu khobarnya adalah mahdhuf tadi. Tapi kalau misalnya mengambil pendapat kedua, fid dari fi mahali jarin itu nggak apa-apa. Karena saya baca Fi kayak kitab mahalli raf'in Ustaz. betul fi mahali rafin. Kayak kitab I'rabul Quran wa Bayanuhu itu karya Muhyiddin Darwish itu dia begitu jadi simpel fi mahali rafin khobar gitu itu nggak apa-apa. Memang dalam hal ini memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan khobarnya itu nggak bisa fit dari jar maju itu nggak bisa. Ada khobar yang asli gitu. Tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa memang fit dari itu khobarnya gitu. Dalam hal ini memang ada dua pendapat. Tapi yang salah itu yang paling sering digunakan atau yang paling kuat itu yang tadi yang muta'alik dia. Jadi dia muta'alik saja gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dzaraf juga sama. Dzaraf juga sama. Bahkan kalau dia itu hanya apa namanya? Betul-betul murni ta'aluk dia, ya. Seperti misalnya tadi Zaidun indaka. Sebenarnya kan dzaraf itu kedudukannya apa tuh aslinya? Nama lain dari dzaraf itu apa? Eh, Zaraf tuh maf'ul fi. Maf'ul fi kan gitu. Jadi sudah kedudukan asli gitu. Jadi kok bisa jadi khobar gitu. Makanya dia muta'alik saja. Jadi kalau misalnya kita i'rabkan, misalkannya Zaidun indaka, Zaidun indaka.
Nah, kalau kita i'rabkan inda, zarf apa ini? Zaraf makan. Zarf makanin mansubun wa alamatu nasbihi Fathah. al fathatu dhahiratu bi akhirih wal kafu domirun domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli apa? Jarrin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Oke. Nah, baru sebutkan wa dzarfu muta'alliqun bi muta'alliqun bi khabarin mahdzuf, ya. Takdiruhu sama. Takdiruhu Zaidun maujudun indaka gitu, ya. Sama ya. Contoh lainnya asayyaratu amamal masjidi dan seterusnya. Ya. Oke, taraf. Nah, terus selanjutnya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Di dalam di dalam matanya kan al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Sebenarnya itu terbatas ya. Bisa juga fi'il dengan naibul fa'il bisa ya. Contohnya seperti kalimat Zaidun qoma abuhu seperti di matanya. Nah, jadi mubtadanya Zaidun, khabarnya qoma abuhu, susunan jumlah fi'liyah. Qoma abu. Jadi kalau kita i'rabkan, jadinya Zaidun qoma abuhu. Oke, jadi koma. Nah, masih ingat pembahasan fil madi i'rabnya? Gimana koma? Fi'lun madhi Fi'lun madin mabniun mabniun ala fathi. Ada lal fathah. terus abu Fa'ilun apa ilun marfu'un marfuun Wa alamatu alamatu rafihi rafihi apa al-wawu alwawu niabatan al-mubatan ni anid dhammati anidammati li annahu li'annahu minal asma'u asma'il min al-asma'ul asmin khamsah. khamsati Khamsah. wa mudhafun wa huwa mudhaf. wal ha'u dhamirun Dhamirun muttasil mabniun Mabniun ala 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 dhammi dhammi mahalli mahali jarrin jarrin mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi gitu ya. Nah, baru wal jumlatu minal fi'li fi'li wal wal fa'ili fa'ili fi mahalli Mahali raf'in raf'in baru khabarun. khabarun. ala jumlah baru wal jumlatu minal fi mahalli ya. Oke, jadi gitu. Dan juga bisa nggak mesti fa'il ya, bisa juga naibul fa'il ya. Misalkan eh saya rotu jangan deh, nggak apa-apa deh. Saya rotu Khalidin suriqat bisa juga ya, nggak mesti fi'il. Nah, sekarang jumlah ismiyah. Nah, tadi disebutkan Zaidun jariyatuhu zahibatun. Oke, i'rabnya sama dengan tidak beda jauh dengan tadi. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, coba kita i'rab lengkap ini ya. Zaidun gimana? Mubtadaun Mubtada'un marfu' marfu'. awalun Mubtada'un awalun marfuun marfu'un wa alamatu alamatu raf'ihi rafihi ad-dhammatu ad-dhammatu az-zahiratu fi bi akhirih. akhirih. Nah, terus Dariyatu jariyatuhu apa?
Mubtadaun mubtadaun tsanin san marfu'un wa alamatu rafihi atau ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun ya. Al-ha'u Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli apa? Jarin Jarrin mudhafun ilaih. Nah, terus zahibatun zahibatun khabarun kabarun limu betadain sanin. Khabar bagi mubtada yang kedua. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ini atau matu ad-dhammatu dzahiratu fi akhirih. Nah, baru Nah, wal jumlatu jumlatu wal minal jumlah wal jumlatu mi wal jumlatul ismiyatu minal mubta atau enggak pakai ismiyah enggak apa-apa. Wal jumlatu minal mubtada'i asani ya. khabari Minal mubtada'i wasani wa khabarihi fi mahalli mahalli raf'in Khobar. khabarun kabarun li mubtada'in Mubtada'in awwalin. awal. Nah, paham ya? Oke. Nah, sebagai penutup, jumlah baik ismiyah atau fi'liyah itu boleh jadi khabar dengan syarat ada aidnya. Maaf, ada robitnya, ya. La budda min robitin fil fil khabari apa ya? La budda min robitin lil khabari fil jumlah. Jadi untuk yang khabari jumlah itu harus ada robit, ya. Robitnya itu jadi pengikat. Jadi di kalimat jumlahnya ada robit yang mengikat antara dia dengan mubtada. Nah, robitnya itu yang pertama adalah domir. Ya, jadi domirnya al-aidu ilal mubtada. Jadi di antara jumlah tersebut harus ada domir yang nempel ke domir yang nempel ke mubtada. Misalnya seperti tadi. Zaidun qoma abuhu. Ini robitnya mana? Domir yang nempel kepada Zaid. Domirhu Ustaz abuhu. Hu-nya gitu ya. Bisa. Iya. Kalau Zaidun jari itu zahibatun mana robitnya? Jarituhu Hu-nya. jariyatuhu. Gitu ya. Jadi harus ada domir, baik domir yang nampak, zahir ataupun yang mustatir. Misalkan Zaidun jalasa. Nah, itu kan khabarnya jumlah fi'il jalasa. Nah, pertanyaannya, mana dia robitnya? Zaidun jalasa. Apa? Zaidun jalasa. Nah, robitnya mana tuh? Domir mustatir. Domir mustatirnya. Ya. Domir mustatir yang kembali kepada Huwa. kepada apa? Kepada huwanya. Kepada Zaidinnya. Paham ya? Ya. Gitu. Atau misalkan kayak al-muslimuna nasoru. Nah, nasor ya intasoru misalnya. Menang. Intasoru mana robitnya wawunya. Pokoknya domir aja bentuknya apapun itu ya. Baik domirnya itu bentuknya munfasil atau mutasil. Baik yang rofa nasab jar enggak mesti jar juga gitu. Mudhof ilaih tadi kan contohnya mudhof ilaih jar ya. Bisa juga rofa atau khobar dan seterusnya. Gitu. Bisa rofa nasab atau jar gitu. Juga termasuk zahir atau mustatir juga bisa. Nah, ini robit yang pertama. Nah, robit yang kedua adalah ismu isyarah al-musyar ilal mubtada. Jadi isim isyarah yang dia musyar kembali ke mubtada. Misalnya seperti kalimat dalam ayat walibasut taqwa apa? Huwa khair. Dzalika khair. Eh, Walibasut taqwa dzalika khair. Artinya apa?
Pakaian takwa itu lebih baik. Itulah kebaikan gitu ya. Nah, ini kalau ditanya mubtadanya yang mana nih? Libas Libas takwa. Mubtadanya takwa. libasu. Nah, khobar dari libasu apa? Khair. Khair. Bukan khair tapi zalika khair. Zalika khair. Nah, Jumlah ismiyah. berarti Nah, zalika zalikanya khair kok mubtadanya mana? Zalika khair mubtadanya mana? libasut takwa. Enggak, gini. Libasu kan mubtada, khobarnya kan zalika khair jumlah ismiyah. Betul ya? Iya. Nah, Ya. zalika khair mubtadanya mana? Zalik. Zalika Zalika khobarnya Iya. khair. Khobar. khair. Oke. Khair. Ini kan khobarnya jumlah ismiyah. Nah, saya tanya robitnya mana yang kembali kepada libas? Zalikanya. Zalikanya. Isim Paham ya? isyarah. Jadi nggak mesti dhamir, bisa juga isim isyarah yang Hmm. ditunjuk kepada mubtada. Ismul isyarati al musyaru ila mubtada. Kalau atakwanya mudhaf ilaih ya. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang lain nggak Ustadz? Yang maksudnya selain domir sama isim isyarah Ustadz? Memang cuma dua. Oh, cuma dua. Iya. Yang saya pelajari dua ya. Memang kalau dipikir-pikir juga nggak ada juga sih. Saya nyari belum ada. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya kadang-kadang kita kalau misalnya baca yang udah kompleks gitu loh ininya Ustadz, kalimatnya gitu. Nah, untuk kembalinya itu kan bingung Ustadz. Nah, Ini tinggal kembalinya banyak. kemana gitu. Betul. Memang kalau domir itu kan labudda min aid, dia punya tempat kembali. Nah, di situ kadang memang beda tafsir Quran kan begitu. Salah satunya kan masalah domir. Gitu. Karena beda tempat kembali udah beda tafsir kan begitu. Baik. Nah, ini ya. Khabar gitu ya. Mufrad, jar majrur, dzaraf, jumlah fi'il, jumlah ismiyah. Ada lagi pertanyaan? Maaf Ustadz, ini nanya di luar ini ya, di luar konteks. Cuman penasaran aja. Kalau Oke. misalnya hamzah, penulisan hamzah Ustadz, penulisan alif di atasnya ada hamzah, apakah harokatnya itu berkaitan dengan letaknya hamzah? Misalnya Betul. kalau hamzahnya di atas fathah, kalau hamzahnya di bawah kasroh. Gitu. Apa selalu begitu? Jadi pembahasan hamzah itu nanti dalam ilmu imla ada 3. Hamzah berada di depan, hamzah berada di tengah, ada hamzah berada di akhir. Nah, itu di mana gitu? Itu beda. Kalau hamzah di depan selalu tulisannya alif, qaimah dia. Mm-mm. Tapi kalau di tengah itu bisa 4. Bisa bisa ini nih. Sebentar. Wow juga di akhir Bisa juga. bisa dia bilang alal wawi seperti misalnya seperti gini, ya. Mm. Atau bisa juga alal alifi seperti ini, ya. Atau bisa juga alal nabroh. Nabroh itu seperti huruf ya, kayak gitu. Atau alas satar. Alas satar dia begini aja. Itu nanti ada pembahasannya. Kapan pakai itu ada. Enggak, maksudnya Ustadz yang kalau yang alif itu yang alal alif itu Ustadz itu Hmm. letak hamzanya itu ini berkaitan dengan harokatnya Ustadz. Oh iya, Letak kalau dhamma fathah di atas, kalau kasrah di bawah. hamzanya tuh selalu di atas gitu. Kalau Nggak dhamma dan boleh di bawah. fathah. Dhamma Ya nggak fathah. boleh di bawah. Ya kalau di bawah kalau kasrah aja. Oh gitu. Enggak, soalnya Iya. kemarin ada ini kemarin tuh baca ada tulisan afro dan hamzanya di atas gitu. Gitu. Kok Benar kan? kenapa Ustadz? Afrodan begini. Afro dan Gini. iya Ustadz. Iya benar kan di atas. Kan fathah dia. Harokatnya. Nah, iya, tapi itu kan tapi saya membacanya ifro dan berarti salah ya?
Enggak, kalau ifrad masuk dari afroda, kalau afrodan jamak dari fardun. Afrodan jamak dari fardun. Betul. Kalau Kalau ifrod ifrad masdar dari afroda yufridu. artinya juga sama kan Ustadz ya? Beda. Kalau afroda itu menunggalkan. Kalau a- kalau kalau apa? Kalau ifrad menunggalkan ifradullahi taala fil ibadah misalnya. Tapi kalau afrod itu person artinya individu. Fardun, afrod gitu. Hmm. Ya saya belum melihat konteksnya sih. Kemarin cuman saya kok ngerasanya ifrodan, tapi ada teman nggak bisa. Ini kan hamzanya di atas gitu. Oh, afrod. Gitu. Ininya apa bu? Berarti Kita apa? saksi ya Ustadz. Saksi satu. Jilid Bab satu. tentang itu, tentang apa hari kiamat. Saya punyanya jilid 2 lagi. Nanti deh Ustadz saya kirim ke grup deh. Boleh, boleh. Saya lupa saya. Ya. Saya punyanya jilid 2 aja nih. Ini juga beli pas ngisi HS itu mau nggak mau tuh. Oke. Ada lagi? Ya Ustadz, syukran Ustadz. Oke. Apa perlu kita 3 sesi nih sama Imla? Nggak perlu ya? Nahwu, sorof, Imla gitu. Oke, ini dulu ya. Oke, kita Amin cukupkan Ustadz. pembahasan mubtada khobar sudah jelas ya. Jelas. Eh, Insya Allah jelas ini Ustadz. pertama definisinya mubtada khobar, terus yang kedua eh, apa? Jenis mubtada, terus yang ketiga adalah jenis khobar. Ini pembahasan kita ya. Nanti soalnya akan kita masuk setelah ini amil yang masuk kepada jumlah ismiyah. Nanti ada kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha gitu. Baik, ini saja untuk sesi 1, selanjutnya kita sorof ya. Wallahu a'lamu bishawab.